Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 15 Oktober 2020 yang ditulis oleh Ibu Catherine dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Sifat Hukum Allah. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kiranya pada saat ini Bapa, bukalah mata, hati, dan telinga kerohanian kami untuk boleh mendengar sebagian dari firman-Mu ini. Dan kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam Roma 7 ayatnya yang ke-12. Jadi, hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, baik, dan benar. 10 hukum merupakan suatu cermin dari tabiat Allah yang sangat bermoral, spiritual, dan komprehensif, serta mengandung prinsip-prinsip yang universal. Beberapa sifat hukum Allah yang disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebuah cermin karakter dari pemberi hukum. Kitab suci memperlihatkan sifat-sifat dalam hukumnya. Seperti Allah, Taurat Tuhan itu sempurna. Dan perintah Tuhan itu murni. Sebagaimana dalam Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Dan jadi, dalam Roma 7 ayat 12 juga menyatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, baik, dan benar. Dan segala perintah-Mu adalah benar sejak dahulu dari peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkan untuk selama-lamanya. Sesungguhnya segala perintah-Mu benar. Dan yang kedua, hukum moral. 10 hukum menyatakan pola tingkah laku Allah bagi umat manusia. Hukum-hukum itu mendefinisikan hubungan kita dengan pencipta dan penebus kita dan kewajiban kita kepada sesama makhluk hidup. Alkitab menyebutkan pelanggaran hukum Allah adalah dosa, sebagaimana dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Dan yang ketiga adalah hukum rohani. Hukum rohani, bahwa hukum Taurat adalah rohani, sebagaimana dalam Roma 7 ayat 14. Karena itu hanya mereka yang rohani dan memiliki buah roh saja yang dapat mematuhinya. Ini adalah roh Allah yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya, sebagaimana dalam Kisah 1 ayat 8 dan Mazmur 51 ayatnya yang ke-10 sampai 12. Dengan tinggal di dalam Kristus, kita menerima kuasa yang kita butuhkan untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan-Nya, sebagaimana dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Hukum manusia hanya membahas tindakan nyata. Tetapi 10 hukum itu sangat luas sekali, yang menyentuh pikiran kita yang sangat dirahasiakan, serta keinginan dan emosi kita seperti perasaan cemburu, iri hati, nafsu, dan ambisi. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 21, 22, 27, dan 28. Yesus menekankan dimensi rohani dari hukum ini, di mana diungkapkan bahwa pelanggaran hukum dimulai dari dalam hati. Yang keempat, hukum positif. 10 hukum lebih dari sekedar serangkaian tugas dan larangan singkat. Hukum-hukum ini mengandung prinsip yang menjangkau jauh dari kehidupan kita. Itu tidak hanya mencakup hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, tetapi juga termasuk hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak hanya untuk harus menahan diri dari tindakan-tindakan dan pikiran-pikiran jahat. Akan tetapi, kita harus belajar menggunakan
talenta, dan kerohanian yang diberikan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Jadi, setiap perintah negatif memiliki dimensi yang positif. Melihat akan sifat hukum ini, sudah selayaknya kita hanya dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita dengan kuasa Tuhan saja. Marilah kita senantiasa memilih untuk menurut kehendak-Nya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami pun boleh menghidupkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.